pagi adik-adik. Adik-adik, selamat datang kembali di Pihak Online Khusus Pelajar. Nah, minggu ini kita memasuki minggu PKSN yang ke-3. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Kak Widi sama Kak Jess mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dulu. Nah, karena minggu ini minggu PKSN, makanya kita mau menyanyikan lagu apa Kak Widi? Baca kitab suci. Baca itu. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tolong sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glori haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, gimana udah semangat ya adik-adik ya? Nah, buat lebih semangat lagi, kita mau tepuk biak dulu. 1, 2, 3. Biak is the best. Oh lala, oh lele, kinclong kinclong. Nah, lagu selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa Kak Widi? Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang kita lanjutkan pujian yang ketiga dengan judul apa Kak Jess? Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita ulangi lagi ya adik-adik. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Setelah pujian, sekarang kita mau berdoa dulu.
sebelum mulai berdoa, kita mau angkat satu pujian dulu. Kita mau angkat pujian, Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. selamat pagi. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami untuk memberkati kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, jadikan kami anak-anak yang taat, yang mau mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah dan bukalah telinga kami, mata kami, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita berdoa, kita mau mendengarkan firman. Firman hari ini akan dibawakan oleh Siapa ya? Oleh Frater tadi. Dengarkan dengan baik ya adik-adik ya. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tadi pagi yang bangun tidur langsung berdoa siapa? Ayo, siapa? Kalau nggak berdoa ngaku. Oh iya, udah kenal belum sama Frater? Belum ya? Frater perkenalkan diri dulu. Nama Frater adalah Frater Todi Santoso CM. Panggilannya Frater Todi. Frater ulangi lagi siapa? Frater Todi. Baik adik-adik, hari ini kita coba membaca kitab suci. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Frater minta tolong tunjukkan dulu kitab sucinya. Mana kitab sucinya? Kita baca sama-sama ya. Kita buka kitab suci dulu. Nah, kita buka Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Frater ulangi. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Ayo kita ambil sikap berdoa dulu supaya kita bisa mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab suci. Kita hening sejenak. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu.
Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Frater mau tanya, Injil apa yang baru kita dengarkan hari ini? Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan dari Injil Lukas ini? Ceritanya begini adik-adik, Frater cerita dulu ya. Ketika Tuhan Yesus datang ke pantai danau ke Genesaret, ketika Yesus datang ke danau Genesaret, Yesus melihat dua perahu. Lalu Yesus naik ke perahu itu, dan perahu yang dia gunakan adalah perahu Simon. Simon langsung berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apa yang Engkau kehendaki supaya aku?" Simon Petrus langsung bergembira karena Yesus menggunakan perahunya untuk menangkap ikan. Setelah di perahu, Tuhan Yesus menyuruh Simon, "Bertolaklah ke tempat yang paling dalam dan menebarkan jala untuk menangkap ikan." Langsung Simon Petrus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya. Ketika dia melakukannya, Simon pun menangkap banyak ikan. Bahkan ikan yang begitu banyak membuat perahu Simon hampir tenggelam. Nah, ketika banyak ikan yang ditangkap, Simon pun memanggil teman-temannya, "Ayo bantu aku supaya perahunya tidak tenggelam." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa melihat hal apa? Pertama, Frater mau bilang ke kalian bahwa kita belajar menjadi orang yang taat. Seperti yang dikatakan Frater tadi bahwa Simon Petrus taat kepada Tuhan Yesus. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus menyuruh Simon untuk menjala ikan, dia langsung melakukannya. Karena dia taat, dia juga percaya kepada Yesus. Pasti kalau Yesus menyuruh, pasti ikannya yang ditangkap itu sangat banyak. Dan benar, perahunya hampir tenggelam. Nah, adik-adik, selain dari itu kita juga mendengar Selain dari itu kita juga mendengar bahwa Simon Petrus bersyukur. Dia tersungkur di hadapan Yesus lalu mengatakan, "Tuhan, pergilah, aku ini orang berdosa." Nah, itu ungkapan syukur, ungkapan terima kasih dari Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Baik, adik-adik, kita belajar apa dari Injil hari ini? Seperti yang Frater katakan tadi, kita belajar menjadi pribadi yang taat. Kita belajar menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan.
Selain dari itu kita belajar bersyukur. Dan terakhir seperti dikatakan Simon Petrus, mengikuti Tuhan Yesus. Nah, apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus? Seperti dikatakan Walter tadi, kita ingat sama-sama ya Injilnya, Injil Lukas bab 5 ayat 4. Ayo kita lihat lagi bab 5 ayat 4. Apa yang dikatakan di sana? Bertolaklah ke tempat yang paling dalam. Nah, apa maksudnya adik-adik? Nah, Tuhan Yesus mengajak kita semua, mengajak adik-adik untuk mengenal Yesus lebih dalam, untuk mengenal tokoh-tokoh di dalam kitab suci lebih dalam. Hari ini kita mengenal siapa? Mengenal Tuhan Yesus, mengenal Simon Petrus. Nah, kita tidak cukup mengenal, tapi meneladani mereka, mencontohi hidup Simon Petrus, mencontohi Tuhan Yesus. Apa yang perlu kita contohkan? Apa yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus yang Maha Kuasa memberi kuasa kepada Simon untuk menangkap ikan. Nah, sebagai murid Kristus, Simon Petrus percaya, Simon Petrus taat dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, semoga hari ini adik-adik dengan bacaan kitab suci, dengan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semakin menjadi anak, semakin menjadi pribadi yang taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan Yesus. Selain dari itu, adik-adik juga bersyukur, selalu bersyukur dalam hidup sehari-hari, bersyukur apapun. Karena adik-adik memperoleh banyak hal dari orang tua, dari sahabat, dari teman, dan dari siapa saja yang adik-adik jumpai. Semoga bacaan hari ini membantu adik-adik untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani mengikuti Tuhan Yesus. Sekian dari Frater, dan semoga ini membantu adik-adik untuk berani menjadi pengikut Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita beraktivitas. Aktivitasnya nanti yang adik-adik akan dapatkan dengan mendownload di link yang ada di bio Instagram Biak KR. Setelah itu, nanti yang perlu adik-adik siapkan hanya pensil warna. Adik-adik nanti akan menggunakan pensil warna itu untuk mewarna. Adik-adik akan melihat ada tulisan start. Kemudian yang paling bawah nanti ada tulisan finish. Setelah itu adik-adik baru akan mewarna. Yang diwarna hanya yang ada garisnya saja. Yang jalan sudah ditemukan oleh adik-adik yang diwarna. Setelah itu adik-adik harus perhatikan mana yang belum, adik-adik boleh rapikan. Semangat ya mengerjakannya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan setelah kita aktivitas, kita mau menutup Biak Online pada hari ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik ya adik-adik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Bapak. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Terima kasih juga karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti Biak Online hari ini. Buatlah kami agar dapat menjadi anak-anak yang bisa membantu orang tua kami. Berilah juga kami selalu kesehatan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Biak Online hari ini sudah selesai. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya adik-adik, dan jangan lupa juga untuk diupload di Instagram dan di tag
Biak KR. Jangan lupa juga untuk Like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa minggu depan. Dah.